Selamat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang Channel. Kali ini kita akan membahas tentang fluks magnetik. Sebelumnya, pada pertemuan yang lalu, kita telah memahami bahwa fluks magnetik itu adalah garis-garis medan magnet yang menembus suatu bidang atau luas tertentu secara tegak lurus. Yang penting bahwa adik-adik telah mengetahui sudut yang kita gunakan adalah sudut antara medan magnet dan garis normal bidang. Baik, mari kita terapkan persamaan tersebut pada soal berikut. Ya, jadi sekali lagi adik-adik perlu ingat bahwa sudut yang kita maksud adalah sudut antara garis medan magnet dengan normal bidang. Perhatikan bangun A, B, C, D, E, F yang terletak pada gambar, di mana di daerah bidang tersebut terdapat medan magnet homogen 0,25 Tesla searah sumbu Y positif seperti pada gambar. Tentukan besar fluks magnetik yang menembus bidang A, B, C, D, dan E. Baik adik-adik, kita mulai langsung. Yang pertama, ketika yang ditembus adalah bidang A, B, C, D. Baik, jika saya gambarkan, maka bidang A, B, C, D itu terletak pada dasar, ya. Jadi ini bidangnya. Lalu normal bidang tersebut tegak lurus ke atas. Bisa adik-adik ya, ini normalnya. Nah, lalu jika kita bayangkan medan magnetik pada sumbu Y seperti pada gambar begini, ya, jadi pena hitam adalah medan magnetiknya, lalu pensil adalah normal bidang, maka sudut antara medan magnet dengan normal adalah 90 derajat. Bisa ya? Jadi untuk yang A kita buatkan saja bahwa sudut apit adalah 90 derajat. Dengan demikian, dengan menggunakan rumus fluks sama dengan B A kosinus 90 derajat, langsung saja fluks sama dengan 0. Artinya pada bidang A, B, C, D tidak ada medan magnet yang menembus. Sangat masuk akal. Ini bidangnya, lalu medan magnetnya pada sumbu Y. Jadi dia lewat di atas bidang, ya. Baik, sekarang kita lihat yang bagian B. Untuk bidang EBCF. Ya. Nah, untuk bagian B EBCF. EBCF adalah bidang miring. Jadi adik-adik, jika kita lihat pada sistem kita, jika kita bayangkan ini bidangnya, ya, dari posisi adik-adik, bidang miring, maka yang dimaksud dengan medan magnetnya menembus begini. Bisa ya dibayangkan? Nah, artinya apa? Antara normal bidang dengan medan magnet kita terbentuk sudut theta. Nih. Lalu sudut theta ini setaralah dengan sudut pada sisi ini. Ya. Jadi jika kita gunakan Pitagoras 0,3 0,4 maka ini 0,5 meter. Maka untuk bidang EBCF ini sudut tetanya, sehingga kita peroleh nilai dari kosinus theta adalah samping per miring 0,4 per 0,5.
Baik adik-adik, sehingga fluks yang menembus bidang B A cos theta, di mana B medan magnetnya 0,25, A panjang kali lebar, ya, panjang bidang 1,2 dalam meter kali 0,5, cos theta kita 0,4 per 0,5. Bisa adik-adik? Sehingga sama dengan 0,25 berarti 1/4. 1,2 kali 0,5 berarti 0,6. Lalu 4/5. Sehingga 4 bisa kita coret. Lalu 0,6 dibagi 0,5, maka fluks yang menembus adalah 0,12 Weber. Bisa adik-adik? Lalu bagian C. Bagaimana untuk bidang ADFE, ya, yang bagian C. Bidang ADFE. Mari kita cermati. Bidang ADFE, ya, ADFE. Jika kita lihat pada gambar posisi ini, ya. Jadi normal bidangnya pada sumbu Y, kemudian medan magnet kita juga mengarah pada sumbu Y. Maka sudut antara medan magnet dan normal 0 derajat. Bisa ya adik-adik? Jadi untuk bidang ADFE kita gunakan sudut 0 derajat, sehingga fluks sama dengan B A cos theta, B 0,25, luas. Perhatikan ADFE, ADFE panjang kali lebar 1,2 dikali 0,3. Lalu kita gunakan kosinus 0 derajat. Bisa? Baik, sehingga kita peroleh 1/4 kali 1,2 kali 0,3 kosinus 0,1. Sehingga jika kita hitung, fluks yang menembus adalah 0,09 Weber. Jadi yang paling penting adik-adik pahami menentukan sudutnya. Kita lanjut bidang yang bagian D. Bidang ABE. Jika kita perhatikan, bidang ABE adalah segitiga. Jadi adik-adik posisinya seperti ini, ya. Jadi bidang ABE dari hadapan kita begini. Ini normal bidang. Lalu medan magnet kita ke kanan, sehingga sudutnya 90 derajat. Maka untuk ABE, karena sudut yang dibentuk 90 derajat, langsung saja fluks sama dengan 0. Tidak ada yang menembus. Lalu yang terakhir bagian E. Untuk bidang DCF, ya, segitiga DCF sama dengan ABE. Langsung saja sudutnya 90 derajat, lalu fluks sama dengan 0. Baik adik-adik, kira-kira demikian bagaimana kita menerapkan persamaan bahwa fluks magnetik sama dengan BA cos theta. Yang penting adik-adik pahami bahwa sudut yang kita maksud adalah sudut terkecil antara medan magnet dan normal bidang. Baik, semoga video ini membantu adik-adik. Sekian, terima kasih.